Dan andai tidak mau makan sahur, maka hanya jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Yang penting bersahur. Jadi sesungguhnya di balik hikmah bersahur itu ada proses pembiasaan bangun malam, ada proses pembiasaan melawan kantuk, ada proses pembiasaan untuk kumpul bersama Assalamualaikum Pak keluarga. Ustadz. Makanya ada riwayat Nabi duduk bersama istrinya. Ada juga riwayat Nabi makan Salam sahur tuh bersama Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Duduk Pak bersama Ustadz, itu, boleh bertanya nggak? alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Lalu kemudian berapa lama jarak antara azan subuh dengan waktu bersahur Nabi? Hadisnya diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an, khamsina ayah, diagak-agak kira-kira 50 ayat. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini, orang Arab biasanya menyebutkan waktu itu menyebutkan peristiwa. Beda dengan kita, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dulu mereka tidak begitu. Makanya biasanya sekira-kira menguliti kambing. Maksudnya potong kambing, dikuliti, dipotong dagingnya. Nah, begitu. Sekira-kira 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat itu, tidak terlalu cepat bacanya, tidak terlalu pelan bacanya, itulah 10 menit yang sekarang digunakan kita sebagai imsak. Jadi kalau di Riau waktu sahur jam 5, maka jam 4.50 itu sudah berbunyi sirine imsak. Maka itu maksudnya adalah 50 ayat itu artinya Nabi mengakhirkan sahurnya. Sahurnya bukan jam 2 malam atau jam 1 malam atau jam 12 malam, enggak. Tapi diakhirkan. Makanya dianjurkan takhirus sahur. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur udah dekat-dekat mau azan subuh. Dan dianjurkan mempercepat berbuka. Mempercepat itu bahasa Arabnya ta'jil. Ta'jil artinya menyegerakan. Nah, jadi Nabi itu bersahurnya, kalau mau ikut bagaimana sahurnya Nabi adalah di akhir-akhir sudah mau mendekati azan subuh, kira-kira 50 ayat. Lalu kemudian setelah itu Nabi melaksanakan setelah azan subuh berkumandang, Nabi melaksanakan sholat qobliyah subuh di kamarnya. Sampai akhirnya Bilal datang mengetuk pintu kamarnya. Ya Rasulullah, sudah boleh kami iqamat? Karena pintu kamar Nabi itu langsung masuk ke Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, menghadap ke arah kiblat. Ini tempat Nabi khutbah. Di samping tempat khutbahnya mimbarnya, tempat jadi imam. Di samping mimbarnya mihrab tempat imam. Walaupun zaman itu tidak ada mihrab tempat khusus seperti sekarang melengkung. Itu belakangan. Lalu kemudian tempat Nabi jadi imam. Lalu kemudian kemari dinding kamar Nabi. Dari dinding kamar Nabi ke mimbar Nabi ini lebih kurang 22 meter. Itulah ucapan Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara dinding kamarku dan mimbarku raudhatul min riyadil jannah, yang disebut dengan taman raudhah, taman surga. Jadi dinding kamar Nabi ini nggak ada jarak, dinding itu langsung dinding masjid. Makanya Sayyidina Bilal mengetuk pintu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Kata Nabi, aqimis shalah. Silakan iqamat. Aqimis shalah itu artinya bukan tegakkan salat. Aqimis shalah artinya iqamat. Makanya ketika khatib sedang khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Aqimis shalah maksudnya Nabi memerintahkan ke Bilal iqamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh itu Nabi baru bergeser masuk ke tempat kamarnya setelah terbit matahari. Itulah anjuran Nabi dalam hadis hasan. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Man sholat subuha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah,
hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli raka'ataini, setelah itu salat sunat 2 rakaat. Nama waktunya syuruk, nama salatnya isyraq. Terbit waktu matahari disebut dengan salat isyraq 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu Nabi melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Jadi tidak ada istilah santai, tidur-tiduran. Malah kalau kita lihat Nabi bulan Ramadan itu perang. Yaumal Furqani yaumal taqal jam'an. Bertemunya 2 pasukan besar, hari Furqan, terpisahkannya antara hak dan batil. Itu yang disebut dengan perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Begitu juga dengan peristiwa Fathu Makkah. Nabi melaksanakan Ramadan itu 9 kali. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Nabi melaksanakan Ramadan 9 kali. Dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Sedangkan di tahun ke-11-nya Nabi meninggal bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, hari Senin. Nabi meninggal. Jadi Nabi melewati bulan Ramadan 9 kali. Selama 9 kali Ramadan ini Nabi SAW banyak peristiwa terjadi. Di antaranya perang Badar, di antaranya pembebasan kota Makkah. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Menunjukkan bulan Ramadan bulan beraktivitas, tidak mengurangi aktivitas apa-apa. Begitulah Nabi melewati siang Ramadan. Masuk zuhur dia berjamaah bersama sahabat, tetap qabliyah. Solat berjamaah juga Nabi tetap melaksanakan solat. Lalu kemudian masuk waktu maghrib, demikian juga Nabi tetap melaksanakan solat berjamaah. Dengan kebaikan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus tak putus kebaikannya. Lalu kemudian Nabi menganjurkan untuk membagikan makanan. Membagikan makanan. Man fattara sha'iman. Siapa yang memberikan makan puasa, buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im. Maka dia sama seperti orang yang berpuasa. Jadi ini menghadap kiblat, ini mimbar Nabi, ini kamar Nabi. Di belakang kamar Nabi ini adalah kamar Sayyidatuna Aisyah bersama Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ini kamar Nabi dengan Aisyah. Ini kamar Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, suaminya Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Di belakang ini tempatnya Ahlus Suffah. Jadi kalau kita lihat sekarang ada tempatnya yang agak tinggi, setinggi lutut. Itulah tempatnya Ahlus Suffah, sahabat-sahabat yang tidak punya tempat, tidak punya keluarga. Mereka menumpang di emperan Masjid Nabawi, dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu itu. Lalu kemudian makanan dibagikan tidak hanya kepada mereka, tetapi kepada yang lain. Itulah mengapa di Masjid Nabawi itu mereka berlomba-lomba membagikan santapan buka puasa. Kita selalu menyebutnya takjil. Mana takjil? Takjilnya mana? Takjil itu artinya menyegerakan. Takjil itu bukan makanan. Mengakhirkan namanya takhir. Menyegerakan namanya takjil. Kalau bersahur dianjurkan takhir, menunda sahur sampai menjelang azan subuh. Agak 50 ayat, itulah waktu imsak. Sedangkan untuk berbuka dianjurkan takjil, menyegerakan. Menyegerakan berbuka maksudnya ketika azan maghrib berkumandang jangan tahan, langsung berbuka. Dan Nabi langsung berbuka. Di antara doanya adalah sekarang banyak berkonflik antara doa. Dua-dua riwayat ini ada. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Yang satu lagi, dhahabat zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Allahumma laka sumtu, bagimu puasaku. Wa bika amantu, aku beriman kepada engkau. Wa ala rizkika aftartu, dengan rezeki engkau aku berbuka. Doa satu lagi, dhahabaz zama'u, haus sudah hilang. Wa batallatil uruqu, urat-urat sudah basah. Wa thabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. Ya gulam, wahai anak kecil, kalau engkau makan, kul mimma yalik, makan apa yang ada di dekatmu, sammillah, sebut nama Allah. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketiga-tiga riwayat ini dhaif. Allahumma barik lana dhaif. Allahumma laka sumtu dhaif.
dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru fun dhaif. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan pakai Allah malaka sumtu, pakai dhahaba adh-dhama'u pun dhaif. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, ulama sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif. Jadi tak usah permasalahkan tentang doa baca berbuka puasa. Yang penting berpuasa dan berbuka puasa. Orang yang terlalu mengheboh-hebohkan masalah kecil sepele, berarti dia tidak memahami substansi daripada ibadah. Itu adalah bagaimana kita berzikir mengingat Allah, menyebut nama Allah. Dan Nabi itu berbuka dulu baru sholat. Jadi kalau ada orang langsung sholat, puasanya sah, tapi tidak mengikuti sunnah. Maka berbuka dulu, Nabi berbuka dengan yang manis, kurma. Dan kurmanya itu ganjil, 1, 3, 5. Lalu kemudian meneguk air minum. Lalu kemudian setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib, barulah Nabi berbuka. Dengan tidak banyak makan. Karena Nabi itu makannya cukup untuk menegakkan tulang belakang liuqima sulbahu. Setelah itu Nabi sholat isya. Setelah sholat isya, lalu Nabi kemudian sholat. Ada riwayat menyebut Nabi 3 kali sholat keluar. Nabi datang, ini Nabi biasanya sholat sunat di kamarnya. Tapi kali ini Nabi sholat sunat di Masjid Nabawi. Nabi sholat di Masjid Nabawi, jamaah ramai ikut di belakang. Nabi sholat malam yang kedua, jamaah ramai lagi ikut di belakang. Pada malam yang ketiga, jamaah ramai, Nabi tidak keluar. Nabi tidak muncul. Dan sahabat tidak ada yang mengetuk pintu. Karena ini bukan sholat fardu, sholat wajib. Bilal tidak mengetuk pintu. Ya Rasulullah, mana Nabi kok enggak ada? Enggak. Mereka mengedepankan adab. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Mereka diam. Menunggu Nabi tak keluar, besoknya baru Nabi keluar. Apa kata Nabi? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut kalau aku keluar, nanti solat ini jadi wajib bagi kamu. Yang dimaksudnya itu adalah solat tarawih. Aku takut nanti solat ini menjadi wajib bagi kamu dan kamu tak sanggup. Oleh sebab itu solat tarawih tidak dilaksanakan 1 bulan penuh bersama Nabi. Tapi jangan gara-gara ini lalu nanti jamaah dan di malam tidak sholat tarawih. Itu zaman Nabi masih belum fix syariat. Dikhawatirkan menjadi wajib. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, sholat tarawih setumpuk di sana, ada yang di rumah. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, lalu kemudian Umar mengangkat seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Sholat tarawih dibuat di Masjid Nabawi, ramai. Dan dibacakan 1 juz 1 malam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Abu Umar bin Khattab melihat jamaah yang ramai itu, kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Kalau sholat tarawih berjamaah bersama Nabi 30 malam itu tidak pernah ada, dan sekarang ada dilaksanakan pada zaman Umar, berarti perbuatan itu bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itulah dasar bid'ah hasanah. Dasar Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dengan bid'ah hasanah, itu salah satunya ini. Perucapan Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Kalaupun tidak ada zaman Nabi, tapi ini baik, namanya bid'ah, ni'matil bid'at. Lalu kemudian Nabi SAW tidur. Nabi itu memakruhkan, Nabi itu tidak pernah tidur, tidak pernah bicara setelah isya. Hukum berbicara setelah isya itu adalah makruh, kecuali bicara agama. Lalu kemudian setelah tidur, barulah bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, maka bertahajudlah, nafilatallak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu nanti dan menjadikanmu berada di tempat yang terpuji karena tahajud itu. Jadi tidur tidak terlalu banyak. Makanya ibadah malamnya diisi dengan qiyam. Man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, jangan sampai mati karena tidur. Tegak, bangun, dari mulai sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran. Lalu kemudian tidur hanya mencukupkan kebutuhan mata. Setelah itu sholat malam, sholat tahajudnya.
Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan karena hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Malamnya namanya ibadahnya qiyam, sedangkan siangnya nama ibadahnya syam. Man shoma Ramadhana, siapa yang di siang Ramadan dia syam. Syam itu artinya imsak, menahan, tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan leher, tahan lisan, tahan pikiran, tahan hati,